yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita boleh menyiapkan setiap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan melalui setiap penyembahan kita. Kita mau merindukan setiap ibadah yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari persiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami datang di hadapan Engkau pagi hari ini. Kami memohon ampun setiap kesalahan kami. Layakkan setiap kami untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami mau mencari Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya menginginkan pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ketika kami menemukan Engkau, ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru, kami mendapat pengharapan yang baru Tuhan. Kami boleh menarik kuasa-Mu itu hadir dalam setiap ibadah kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati jemaat-Mu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin Tuhan. Engkau yang mengambil alih. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Rasakan kuasa Tuhan. nyata di sini. Rasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi setiap kita. Katakan dengan sungguh-sungguh. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Kami punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan perkara besar buat kami. Kesembuhan. Kelepasan. Kami punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup melakukan perkara besar buat kami. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Kemenangan besar, pemulihan besar terjadi di sini. Kami punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang layak kami sembah Tuhan. Allah yang melebihi segala masalah kita, Allah yang melebihi penyakit kita. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku.
kita imani, Allah kita sanggup, Allah kita sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Segala kemuliaan, segala hormat pujian, haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang sanggup Tuhan menyelesaikan segala permasalahan kami Tuhan. Dengan iman Tuhan kami katakan, dengan iman kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat saya sedang mempersiapkan pujian ini, saya mendengarkan khotbah tentang doa. Doa menjadikan kita naik ke level yang lebih tinggi. Ketika kita berdoa, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mencari pribadinya dalam setiap kehidupan kita. Bukan mencari mujizat, tapi kita mencari Yesus. Yesus yang boleh memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bawa setiap permasalahan kita, pergumulan kita. Kita mau terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Kita mau tenang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa setiap pergumulan kita di bawah kaki Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menyelesaikannya bersama-sama dengan kita. Mari kita katakan, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku
dengan kuasa-Mu. Hinggupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, bawa kami terbang bersama-Mu Tuhan. Naungi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Ku tenang sebab Engkau Allahku. Kau Mari kita pergunakan waktu yang singkat ini. Mari kita boleh tenang di hadapan Tuhan. Mari kita boleh kenali Allah kita secara pribadi. Allah yang sanggup lakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami, kota benteng kami yang teguh. Kau perlindungan kami Tuhan, Kau bukan keselamatan kami. Ya Allah, bersyukur kekuatan kami Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, mari naikkan penyembahan-Mu. Oh, tarik hadirat-Nya, mari tarik kuasanya. Haleluya.
sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu Tuhan, ketika kami memakai kekuatan kami tidak mampu menghadapi segala permasalahan kami. Pagi hari ini kami meminta kekuatan ilahi Tuhan, boleh memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Menghadapi setiap masalah kami ke depan. Kami percaya bersama dengan Engkau. Engkau yang menopang kami Tuhan dengan tangan kuat-Mu. Engkau yang menopang kami dengan sayap-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu boleh meneguhkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan kami lakukan seturut dengan kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan begitu besar, penyertaannya, kasihnya begitu luar biasa. Sampai hari ini kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu mengasihi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah berserulah. Berserulah. Mengapa kita harus berseru? Dan apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi kesesakan, ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi penyakit, ketika kita menghadapi ketidakberdayaan di dalam mengarungi kehidupan kita di hari-hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Sudah mendapatkan? Mari kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, ketika kita ada di dalam kesesakan, ketika kita ada di dalam penderitaan, masalah, problem, Tuhan katakan berserulah kepada. Dan apa dampak ketika kita berseru kepada Tuhan? Tuhan akan membebaskan. Ya, Tuhan akan meluputkan. Bukan hanya Tuhan meluputkan, membebaskan kita, tapi dari hasil itu kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Mengapa kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan? Karena kita masih ada di dalam cengkraman penderitaan yang kita tidak bisa pahami apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita mau menanggung segala masalahnya, problem hidup kita secara pribadi. Kita tidak melibatkan Tuhan.
Kita tidak melibatkan Dia yang menjadi sumber penolong dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita bersama-sama. Berserulah. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan membebaskan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Daniel Defoe. Dia seorang penulis novel. Dan dia membuat novel itu menjadi satu film. Ya, diangkat menjadi satu cerita di layar lebar. Dengan judulnya ada Robinson Crusoe. Dengan aktornya, dia mencari dan dia mengangkat film itu, cerita itu dari satu pengalaman seorang nelayan dari Skotlandia yang namanya Alexander Selkirk. Apa yang dialami oleh Alexander Selkirk? Dia memiliki satu pengalaman rohani, di mana pada saat itu dalam pelayarannya sebagai seorang nelayan, dia dihantam oleh ombak gelombang, sehingga dengan segala usaha daya upayanya dia mengatasi permasalahan yang sedang menerpa perjalanan dalam hidup. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Dengan daya upayanya, kalau kapal itu diterpa oleh badai, gelombang besar, dia harus buang muatan yang ada. Supaya apa? Kapal itu bisa ringan mengikuti gelombang badai. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kapal itu terdampak. Alexander tidak bisa mengatasi. Dan bukan hanya dia terdampar, tapi dia mengalami satu demam yang sangat tinggi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat-saat yang seperti itu, dia sedang membuka Alkitab. Ya. Di mana Alkitab itu diambil dari sisa-sisa barang-barang yang sudah dibuang. Ya. Tinggal hanya Alkitab itu. Dengan kondisi yang demam, dengan kondisi yang dia alami, dengan kesusahannya, penderitaannya, dia ambil Alkitab itu. Dia buka sembarangan. Ya, asal buka, saudara. Dan dia temukan Mazmur 50 ayat yang ke-15. Dia baca dengan cermat, dan kalimat demi kalimat dia renungkan. Dan hari ini sedang kita renungkan bersama-sama. Isi daripada Mazmur 50 ayat 15 katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan. Dan ketika dia melihat dan membaca ayat ini, dia lakukan itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alexander Selkirk ini pengalaman rohaninya itu sangat minim. Dia tidak paham. Ya. Dia ibadahnya ya pokoknya itu. Pengalaman rohaninya itu sangat sedikit sekali.
Tapi ketika dia baca ayat itu, dia lakukan. Dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dia beritakan, dia nyatakan apa yang menjadi problem di dalam hidupnya. Dia sedang terdampar. Dia sedang mengalami demam yang sangat tinggi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apa yang terjadi? Ketika Alexander Selkirk dia berteriak kepada Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Maka esok harinya dia mengalami satu pengalaman yang spektakuler. Demamnya reda. Demamnya reda. Dan di dalam ayat ini selalu mengiang-ngiang di dalam hati Alexander ini sampai dia mengalami kesembuhan secara total. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita punya permasalahan satu dengan yang lain berbeda. Saudara punya permasalahan berbeda dengan apa yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Tapi satu perkara, ada rahasia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya hari ini, yaitu apa? Berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan ini? Sudahkah kita mengimani? Sudahkah firman Tuhan ini selalu mengiang-iang di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, Tuhan akan nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Nyanyian tadi katakan, aku yakin Tuhan itu ada di sini. Apakah saudara yakin hari ini Tuhan ada di samping kita dalam permasalahan apapun? Maka Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan turunkan berkat itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar hari ini. Jikalau kita masih menggunakan kekuatan kita, jikalau kita masih menggunakan satu solusi-solusi yang kita lakukan, seperti Alexander tadi, dia punya pengalaman karena dia seorang nelayan. Kalau dihantam dengan badai topan, maka dia harus buang beban-beban yang dia bawa supaya ini bisa ringan. Tapi ternyata tidak membuat itu selesai masa. Dia terdampar, dia sakit, dia lemah. Mari hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini. Jangan kita pergunakan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan orang lain, mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita mau berseru kepada Tuhan. Jangan kita berseru kepada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Tapi mari kita mau berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan meluputkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan satu solusi. Tuhan memberikan satu tawaran yang sangat menarik ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada di dalam kesesakan, ketika kita berada di dalam keadaan yang ketidakberdayaan kita, ketika kita menghadapi satu tekanan, ketika kita menghadapi penyakit, ketika kita mengalami satu pengalaman yang pahit di dalam hidup kita, dan kita katakan kita tidak berdaya. Hari ini Tuhan tawarkan, Tuhan berikan satu solusi di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa solusinya? Berserulah
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata berserulah itu adalah satu kata perintah. Seringkali kita nggak mau ya untuk diperintah. Seringkali kita mengatakan, aku mampu, aku kuat, aku bisa. Ngapain itu perintah asal? Tapi hari ini ada satu perintah yang akan memberikan satu keuntungan kepada saudara dan saya. Bukan satu perintah yang menjadikan perintah itu beban di dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan berikan satu perintah ketika kita ada di dalam keadaan kesesakan. Berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan saksikan baru ini terjadi dalam hidup saya secara pribadi. Ketika saya siapkan semuanya dan saya mengalami sesuatu, saudara, tidak nyaman dalam hidup saya. Ada sesuatu yang ganjel dalam hidup saya. Saya katakan, saya hanya berpikir, bisa enggak ya saya melayani hari ini? Dan ternyata saya diingatkan dari apa yang Tuhan berikan. Berseru kepada Tuhan. Saya tadi katakan kepada anak saya, pada saudara saya, dan saya praktekkan ini. Saya berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Engkau. Tolong saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan lepaskan itu. Dan tolong saya. Dan saya yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan lakukan dalam hidup saya, dan saya saksikan, saya yakin saudara pun juga akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Saudara berada di mana saja, dan masalah apapun, kesesakan, problem apapun, hari ini ada satu solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kau ada dalam rumah sakit hari ini, engkau dengar firman Tuhan, ketika engkau ada dalam pembaringan, ketika engkau ada dalam kondisi kesesakan hari ini, ada satu solusi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Berserulah kepada Tuhan. Maukah kita berseru kepada Tuhan? Dan mengapa kita berseru kepada Tuhan? Apa dampaknya ketika kita berseru kepada Tuhan? Saya saksikan tadi. Tuhan bisa lepaskan saya, dan saya bisa melakukan bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan menguji kepada saya melalui perenungan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi kesesakan dalam hidup saya. Dan saya sangat yakin semua orang hari-hari ini akan mengalami satu kesesakan di dalam hidup. Dunia bukan surga. Artinya bahwa hidup tidak sepi dari tantangan. Hidup ini tidak sepi dari tantangan apapun bentuknya. Baik itu penyakit, baik itu tekanan, baik itu masalah problem, depresi, baik itu putus harapan. Itulah problem di dalam hidup kita. Saya katakan tadi, tidak ada dalam dunia ini yang mengalami bahwa hidup ini sepi, tidak sepi dari masalah, dari tantangan. Buktinya, saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan ketahuilah bahwa tidak seorang pun yang lolos, tidak ada seorang pun yang luput dari masalah, dari kesesakan, dari penderitaan, dari tekanan, dari problem hidup.
ada solusi yang Tuhan berikan. Hadapi itu dengan cara kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam kesesakan? Ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita mengalami satu beban yang berat, yang tidak bisa kita atasi, dan kita mengatakan, aku gak mampu, dan aku tidak berdaya. Hari ini, Tuhan katakan dan Tuhan ajar dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak terasa pandemi ini sudah 1 tahun. Dan semua orang berusaha untuk lepas dari pandemi. Dan kita sudah tahu, melihat dan merasakan akibat dari pandemi ini. Dan itu memang realitas hidup kita. Bahkan dengan hal-hal yang seperti ini ada banyak yang depresi. Ya. Ada banyak yang putus asa, ada banyak yang mengalami ketakutan. Tapi hari ini Tuhan berikan tawaran, berserulah kepadaku. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ayat ini dengan tegas, berseru kepada Tuhan. Artinya bukan berseru kepada ilah-ilah yang lain. Artinya apa? Jangan kita cari pertolongan selain Tuhan. Bukankah seringkali kita mencari pertolongan di luar Tuhan? Dan ingat, dunia hari-hari ini menawarkan jalan keluar, alternatif, jalan singkat, kata dunia. Dan ketika manusia dalam menghadapi itu, dia ingin mencari jalan keluar. Dan apakah jalan keluar itu bisa membuat dia keluar dari permasalahan? Ayat ini dengan tegas berseru kepada Tuhan, jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Carilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, maka dampaknya adalah Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan juga akan menolong dan meluputkan kita. Mari, ini yang harus kita lakukan. Maukah kita melakukan itu? Saya bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan sangat ngasih gitu. Di dalam merenungkan firman Tuhan, Tuhan berikan kekuatan-kekuatan itu. Firman Tuhan pedang bermata dua. Yang menyampaikan kena, yang menghadapi juga kena. Ya. Muka belakang dua arah kena semuanya. Untuk apa? Untuk membuat kita memuliakan nama Tuhan. Saya tadi katakan, ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan melakukan, menolong. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih. Membawa kepada aku untuk melakukan firman-Mu. Untuk melakukan tawaran Tuhan. Untuk merespon tawaran Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kepada kita tawakan, ayo kita mau berseru kepada Tuhan. Jangan cari di luar Tuhan. Kau tidak akan menemukan
pertolongan yang sejati. Engkau tidak akan menemukan kelepasan yang sejati di luar Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, ayo kita mau belajar berseru dan berseru kepada Tuhan. Dan yakin sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membebaskan. Dan kita bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya yakin dengan segala peristiwa yang terjadi, ada rencana Tuhan yang baik. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Indah pada waktunya. Tinggal yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, masihkah kita punya iman? Masihkah kita percaya akan firman Tuhan? Apakah kita masih percaya akan janji Tuhan? Hari ini mari imanilah firman Tuhan. Imanilah akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Karena dia tahu rancangan terhadap diri kita. Rancanganmu bukan rancanganmu. Rancanganku adalah damai sejahtera. Memberikan kita sukacita. Dan menjadikan pengharapan di hari ke depan. Masih ada harapan. Dan masih ada harapan di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata berseru itu mengandung beberapa pengertian dalam. Yang pertama, berseru kepada Tuhan itu berarti menyampaikan segala hal, ya, menyampaikan segala hal yang membuat hati kita ini sesak, ya. Apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam hidup, beritahukan, sampaikan kepada Tuhan. Apa yang membuat kita tidak berdaya, apa yang membuat kita kesesakan, beritahukan, sampaikan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Tadi sudah disaksikan. Doa. Ya, doa. Doa itu adalah komunikasi kita. Sebagai orang-orang percaya dengan Tuhan. Ungkapkan itu. Itu kata berseru kepada Tuhan. Sudahkah kita mengungkapkan segala hal yang membuat hati kita sesak? Apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan? Mungkin seringkali kita mengatakan, aduh ngapain kita sampaikan kepada Tuhan, atasi ajalah lebih dulu. Ketika kita mengatasi terlebih dahulu, tak akan mampu kita. Ya, semakin terpuruk. Mari, ucapan itu, sampaikan itu melalui doa-doa. Dan saya yakin doa orang benar, kita yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Bukan kekuatan doanya, tapi kekuatan Tuhan itu loh, yang membuat doa kita ini besar kuasanya. Dan saya yakin hari-hari ini apa yang saya hadapi, apa yang saya alami, hanya melalui doa. Kita katakan berseru kepadaku, berdoa kepadaku. Ayo kita mau belajar, tingkatkan, bangun doa, dan kita saling mendoakan. Ya, benar Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
Dikala dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan antar kepada saya untuk bisa mendoakan. Ya, mendoakan siapa yang membutuhkan bantuan Tuhan. Bukan sayanya, tetapi Tuhan itu. Ya, dan puji Tuhan, melalui doa-doa kita bersama, Tuhan lakukan itu, Tuhan jawab, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Amin. Jadi ayo kita mau berseru kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menyampaikan. Yang kedua, kata berseru kepada Tuhan ini mempunyai satu pengertian, yaitu membawa beban hidup kita. Ya, membawa beban hidup kita ini kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Alexander Selkirk ketika dia baca firman Tuhan. Ya, walaupun dia bukanya sembarangan, tapi saya yakin itu rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan Alexander. Dan dia baca, dia temukan, dan dia lakukan. Ayo bawa beban hidup kita ini kepada Tuhan. Dan katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bawa beban kita. Sudahkah kita bawa beban kita kepada Tuhan? Permasalahan ekonomi anak kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, hidup pribadi kita. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan kemampuan kita. Kita pasti akan terpuruk, kita tidak akan mampu. Hanya Yesus Tuhan itulah yang akan membebaskan kita, yang akan menolong kita, yang hadir memberikan kelepasan, meluputkan kita dari kesesakan-kesesakan yang kita hadapi. Percaya bahwa Yesus ada di dalam setiap langkah hidup kita. Dia Sang Immanuel yang menyertai hidup kita. Berseru, ya, bawa. Yang ketiga, arti daripada berseru kepada Tuhan itu adalah keterbukaan kita pada Tuhan. Keterbukaan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita terbuka dengan Tuhan? Apa yang menjadi masalah kita? Apa problem hidup kita? Seringkali kita tutup-tutupi, ya kan? Permasalahan kita, hidup kita, seringkali kita tutup-tutupi. Dan kita menganggap diri kita adalah yang terbaik. Oh, enggak ada masalah, enggak ada beban. Baik-baik saja, landai-landai saja. Puji Tuhan, haleluya, padahal punya beban. Yang masih tersimpan, yang tidak mau diakui dan tidak mau terbuka. Hari ini mari kita mau belajar untuk terbuka kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam hidup kita yang sehari-hari ini kita simpan. Perilaku kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Belajar untuk terbuka. Dan ketika kita mau belajar terbuka dan mengakui itu, maka Tuhan akan melepaskan. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan pulihkan.
Tuhan akan kerjakan lebih besar di dalam hidup kita. Kalau hari ini tidak seorang pun yang tahu akan beban permasalahan yang mengikat di dalam hidupmu, mari kita mau belajar. Tuhan tawarkan kelepasan, Tuhan tawarkan pertolongannya. Terbuka kepada Tuhan. Ini loh Tuhan masalahku. Ini yang mengganjal. Ya. Jangan kita ego. Jangan kita merasa diri kita benar dan mampu. Tapi mari berseru kepada Tuhan. Terbuka. Akui apa yang menjadi kelemahan kita. Akui apa yang menjadi penghambat kita. Sebenarnya kita tahu, tapi seringkali kita tidak mau mengakui. Karena kita tidak mau membereskan. Hari ini mari kita berseru kepada Tuhan. Terbuka, ini loh saya Tuhan. Ya, ini loh. Siapa yang mengalami yang seperti itu? Dan ketika saya katakan, ini Tuhan, hidupku ini dan ini, yang tidak berkenan. Dan sekarang Tuhan, aku mau lepasin, aku mau mengakui. Dan apa yang terjadi Tuhan jawab. Tuhan berikan damai sejahtera. Kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hidup kita akan menghambat. Kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hidup kita itu akan membuat hidup kita penuh dengan kesesakan. Hari ini berseru kepada Tuhan. Ya. Maukah kita masih terikat dengan ikatan-ikatan kita? Sehingga kita tidak ada damai sejahtera. Sehingga kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini mari kita mau terbuka, Tuhan. Pemas mengatakan, selidiki aku, batinku dan hatiku. Maukah hari ini kita mengatakan, Tuhan ini aku selidiki. Dan aku mau mengakui, aku mau terbuka. Dan saya yakin Tuhan pasti akan sesuai dengan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Tuhan menawarkan kepada orang yang mengalami kesesakan. Yaitu berseru. Berseru. Dan ketika kita berseru kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Ini yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Hari ini mari kita mau belajar berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar seruan kita. Apa yang menjadi beban kita, ketika kita sampaikan, kita beritahukan kepada Tuhan, kita terbuka kepada Tuhan, Tuhan dengar. Dan ketika Tuhan dengar itu, Tuhan akan lakukan untuk menolong kita, melepaskan kita, meluputkan kita. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menyediakan jalan keluar kepada kita. Seringkali kita mengalami kebuntuan-kebuntuan. Seringkali kita juga mengalami yang namanya kebingungan. Tapi perhatikan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sediakan jalan keluar. Untuk kita bisa keluar dari tekanan, kesesakan dalam hidup kita. Apapun yang mungkin hari ini, ekonomi kita, ya, penyakit kita, masalah, problem dalam hidup kita, yang mengatakan kita sudah tidak ada jalan lagi Tuhan. Aku bingung, aku nggak tahu jalan. Tapi mari kita mau, Tuhan tawarkan berseru kepadaku, aku akan sediakan
jalan keluar. Amin. Ujian, pencobaan yang ada di dalam hidup kita tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Dan Tuhan berikan jalan keluar kepada kita, supaya kita cakap untuk mengatasinya. Tuhan tawarkan hari ini, maukah kita melakukan berseru kepada Tuhan? Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup membebaskan kita dari segala beban, dari segala kesesakan kita. Seperti dikatakan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 tadi. Aku akan meluputkan, aku akan membebaskan engkau. Hari ini apa yang menjadi ikatan dalam hidup kita? Tuhan sanggup untuk membebaskan dari semua beban. Kalau kita mau melakukan tawaran Tuhan, meresponi tawaran Tuhan dengan berseru kepada Tuhan. Yang terakhir, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya yang tidak terbatas. Amin. Amin. Kuasanya yang tidak terbatas. Tak terbatas kuasa. Sehingga kita bisa mengalami, menghadapi, kita bisa mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Perhatikan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama tidak pernah berubah. Amin. Tuhan masih melakukan mujizat. Tuhan masih melakukan pemulihan, kesembuhan. Tuhan masih menolong saudara dan saya. Kuasanya tidak terbatas. Jangan kita cari dan berseru kepada seseorang, kepada ilah lain yang tidak berkuasa. Dan engkau akan menjadi sia-sia. Datang dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kuasa yang tak terbatas. Matius 21 ayat yang ke-22. Apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Ayo, kita akan bangun ini. Kita akan meresponi ini. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan sedang tawarkan. Yang ada di tempat saudara masing-masing, di rumah sakit, di pembaringan, ketidakberdayaan. Dan hari ini yang ada di tempat ini, apapun yang saudara ada, kesesakan apapun, belajarlah meresponi tawaran Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuji engkau. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kita. Hari kita akan bagi bersama-sama. Kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur.
Kasih setiamu dalam hidup. Katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Setiamu, ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya, kasih setiamu besar, Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Haleluya. Hari ini Tuhan, Engkau mengajar kepada kami, Engkau memberikan tawaran kepada kami untuk berseru kepadamu Tuhan. Apa yang kami hadapi, kesesakan dalam hidup kami, tekanan, penderitaan, penyakit, kelemahan, problem dalam hidupku. Hari ini Tuhan, kasih setiamu besar dalam hidup kami. Engkau mengajar kepada kami, Engkau menawarkan kepada kami, memberikan solusi kepada kami, untuk kami berseru kepada Engkau. Berseru kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau katakan ketika Kau berseru kepadaku, maka Kau akan meluputkan, Kau akan membebaskan kami. Engkau melawat kami, Kau memberikan jalan keluar kepada kami Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau mendengar seruan doa kami. Kami percaya Kau juga sanggup membebaskan kami dari segala beban. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu yang tak terbatas akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, apa saja yang kami minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan iman, maka kami akan menerimanya hari ini Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Kami percaya Kau lawat kami, Engkau membebaskan kami, Engkau meluputkan kami, Engkau memberikan kemenangan kepada kami, Engkau menyembuhkan kami Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami percaya Tuhan, ketika kami berseru,
ketika kami berdoa dengan iman kami, maka kami akan menerima, kami akan dilepaskan oleh Tuhan, kami diberkati, kami dipulihkan, dan kami boleh menerima kesembuhan. Di mana kami berada dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau sedang melawat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih setiamu dalam hidup kami. Glory, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan. Ku bersyukur, ku yakin hari ini Tuhan, Engkau melepaskan, Engkau membebaskan, Engkau meluputkan, Engkau menyembuhkan, Engkau menurunkan berkat, berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih setia Tuhan, terima kasih setia Tuhan yang melepaskan kau, yang membebaskan engkau. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami yakin Kau melawat dalam setiap kehidupan kami. Di mana kami berada dalam posisi, dalam kondisi apapun, kami mempercayakan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami bawa segala kesesakan hidup kami, masalah hidup kami Tuhan, tekanan, penderitaan, problem, penyakit, apapun Tuhan. Beban kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu besar di dalam hidup kami. Dan hari ini, kemenangan hari ini kami telah terima jawaban daripada Engkau Tuhan. Lawatanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga mengasihi bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, DPR, MPR, sampai kepada aparat yang ada di daerah, RT, RW, TNI, Polri, tim medis, para medis, mereka yang berada di garis depan, hamba-hambamu, gerejamu, jemaatmu di mana mereka berada. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, menjaga dan memberkati. Sebagaimana Engkau sudah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah terima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman untuk berseru kepadamu Tuhan.
Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami dan membuatkan apa yang menjadi berkat ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahasanya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyikan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Dia yang layak disembah, Raja segala raja, Dia besar. Disembah, layak disembah, Kau Raja raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, layak sembah, Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Hanya Dia yang layak kita sembah, Raja di atas segala raja. Engkau besar dan layak kami puji dan kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja, dan Engkau sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami hari ini. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, dibuat oleh Tuhan. Karena Allah menghadapkan wajah dan memberikan kau damai, sejahtera dan sukacita, membukakan tingkap-tingkap memberkati, mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tidak ada wabah penyakit yang datang menimpa dalam hidupmu. Tuhan akan bukakan rahim-rahim yang madu diisi dan diberkati dengan berkat-berkat ilahi, dan keluar masuk diberkati oleh Tuhan. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.